Seneng diundang sini karena kita mempromosikan radio kita juga. Gitu kan. Radio apa itu? Radio Play. Radio yang Play, ada di Palembang, jangan lupa 97,5 ya. Oh iya, berarti just info aja. Baru mau pulang gua tahan untuk podcast. Kayak sebenarnya ini kompetitornya kita sih Mas. Kita harus ngomongin gimana ya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Masih di acara bincang-bincang santai di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Bersama dua orang penyiar kondang. Kondang, Bo. Beliau adalah mantan penyiar-penyiar radio top di Jakarta. Biar mereka yang menyampaikan siapa dan apa mereka. Tapi sekarang posisinya nggak di Jakarta, ada di Palembang. Mereka ini salah satu dadangkot radio Play di Palembang. Oke, Brighters, saya perkenalkan sahabat saya di samping saya adalah, saya kalau panggil Om kayaknya nggak cocok, tapi saya manggil apa ya? Di samping kiri saya adalah Om Bisma. Apa kabar Om Bisma? Baik, Om Rizal. Om Bisma ini adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh apa? Tokoh pewayangan atau bukan? Saya nggak tahu. Di samping Om Bisma ada Om Jeffrey namanya. Om Jeffrey juga dari Radio Play Palembang juga ya Om Jeffrey. Radio Play juga. Beliau adalah mantan penyiar radio kondang di Jakarta. Radio apa? Nah, kita tanya-tanya. Om Bisma apa kabar? Om Jeffrey belum saya sapa nih, apa kabarnya nih? Baik juga ya? Alhamdulillah, okay. baik. By the way, bener ya? Stay di Palembang berdua ya? Stay di Palembang emang. Dan hari ini ke Jakarta atau sejak kapan ke Jakarta? Dari hari Selasa. Dari Selasa ya? Dari Selasa sampai hari Jumat. Jumat, okay. gitu. Ada dalam rangka apa nih ke Jakarta nih? Kalau biasanya sih kalau kita punya program tahunan roadshow marketing gitu, biasanya kita datang ke agensi-agensi, termasuk salah satunya ke tempat Om gitu kan. Terus untuk apa ya, untuk berkenalan, silaturahmi gitu ya, syukur-syukur dapat cuan. Ujung-ujungnya itu ya. Iya Om. Kurang lebih seperti itu ya. Apa ada sanggahan dari Mas? Kalau saya sih udah cukup. By the way, tadi kan gue buka bahwa kalian adalah mantan penyiar kondang. Boleh nggak cerita tentang pengalaman kalian sebagai penyiar? Iya. By the way, boleh disebutin ini datang dari Palembang, radio apa? Oh iya. Kita berdua datang dari radio Palembang 97,5 Play FM. Oke. Dulu memang kita siaran juga gitu. Kalau saya siaran pertama kali di Jakarta di iRadio 89,6. Oh, iRadio. Iya. Warna banget itu. Iya, betul. Tahun berapa? 2003 sampai 2003 sampai 2009. Sampai 2009. Sebelumnya saya juga di kampus juga siaran. Oh, oke. Mungkin cikal bakalnya senior di kampus. Iya. Radio teknik ya. Radio teknik dulu ya. Teknik UI ya. Iya. Teknik UI di Depok. Di Depok. Kalau zaman Om kan radio teknik UI. Kalau zaman saya RTC UI FM. Oh, oke. Udah FM ya? Iya. Waktu itu pakai kanalnya radio komunitas kan. Iya, betul. Iya, frekuensinya masih komunitas. Iya, gitu. Terus setelah di iRadio, kemudian sempat keluar, balik lagi siaran di Brava. Pas mereka grupnya buka, Emera semua ya? Iya, hampir kebanyakan Emera semua. Baru sempat siaran, ibaratnya kalau di Palembang saya yang tukang ini gajel beduknya. Kalau nggak ada penyiar ya saya baru masuk. Oke. Iya. Oke. Itu kalau saya, kalau Pak Jeffrey silakan. Nih, gue sebenarnya agak grogi nih karena gue bukan penyiar.
berhadapan dengan dua orang penyiar yang wah nih. Om Jeffrey? Kalau awal siaran tuh dari grupnya Radio OS. Radio OS. Tapi yang ada di Palembang. Oh, yang ada di Palembang. Ya, tahun 2004. 2004, kemudian 2011 baru masuk ke Play. Oh, oke. 2004 ke Radio 2011 7 tahun ya. 7 tahun. 2011 siaran di Play, habis itu baru sampai sekarang sama tukang tambal sulam juga. Gitu. Jadi Brighters hari ini Radio Bright kedatangan 2 orang tukang sulam. Tukang jahit juga. Dari Radio Play ya. Iya. Ya, by the way Om Jeffrey, tadi kan di-mention dari Radio Play Palembang. Ya. Boleh nggak dijelasin Radio Play itu segmennya apa? Ya. Apa namanya, muter lagu apa aja? Silakan. Ya. Kan, Mas? Yang dituangkan. Sesama tukang tambal sulam ya dilarang sering mendahului. Ini kita tukang jahit loh. Waduh, kita tukang pancing. Tukang pancing. Kalau ngomongin soal Radio Play itu, dia target segmennya dewasa muda. Nyasar usia 21-35 tahun. Kalau dari untuk musiknya sekarang sih udah mulai berubah, lebih ke 50% manca, 50%-nya Indonesia. Dan mulai mainin lagu dari tahun 90 sampai 2000-an awal. Hits juga sekarang masih muter gitu. Masih muter ya? Ya, terakhir BTS masih kita puter. BTS juga ada gitu. Cuman memang jadi lebih yang kuatnya adalah memang di special program rata-rata. Karena ada yang memang fokus ngebahas soal alternative rock, ada yang ngebahas soal filmnya juga, itu yang konten-konten itu sih yang jadi nilai jual besar gitu, sama prime program. Satu edukasi yang pagi, yang sorenya biasanya lebih ke lifestyle. Bahasannya gitu sih. Oke. Nah Mas Jeffrey, ini menjadi menarik nih ketika berbicara radio di Kota Palembang. Gitu ya. Menurut Mas Jeffrey sendiri, bagaimana perkembangan listeners atau pendengar radio di Kota Palembang dengan adanya transisi teknologi nih, dari konvensional, receiver konvensional ke digital? Bisa dijelasin nggak? Kalau radio, ada pendengar radio di Palembang itu masih sama kayak seperti zaman dulu. Masih suka request lagu, minta disampaikan salam dan sebagainya. Itu masih penetrasinya masih besar. Kalau untuk pendengar pun juga masih sangat setia untuk salah satu ke satu channel, atau misalnya memang radionya sudah lama di Palembang. Nah mereka kalau bahasa kitanya pendengar loyal itu masih banyak, masih tinggi. Cuma teknisnya gimana tuh? Kalau dulu kan biasanya by phone. Kalau sekarang apakah harus tetap melalui by phone? Sekarang udah banyak channel komunikasi, mulai dari WhatsApp, Line, kemudian mention di Instagram, kemudian banyak sih jadi channelnya. Jadi radio pun sudah di Palembang sudah mulai berubah semua untuk channel komunikasi gitu. Jadi untuk mereka atau misalnya berinteraksi pun bisa langsung menggunakan platform yang itu sih. Baik. Nah, Brighters, Nick, saya jadi agak tertarik dengan dunia radio sekarang karena banyak radio yang sudah mulai juga memanfaatkan sosial media sebagai alat mereka gitu ya, juga menggunakan streaming. Om Bisma, radio konvensional dengan radio streamingnya si Play itu gimana pendengar? Kalau radio konvensional kita artinya terestrial masih cukup banyak penggemarnya. Seperti yang tadi Jeff bilang, menariknya di Kota Palembang itu termasuk penetrasi radionya kan cukup tinggi ya. Terus habitnya juga masih kurang lebih sama lah dengan kota-kota besar lainnya gitu ya. Di pagi waktu paling banyak mendengarkan itu di pagi sama di sore hari. Dan tetap ada di driving time. Tetap di driving time gitu ya. Beberapa mungkin setelah mereka di office mungkin nggak mendengarkan, tapi yang di rumah mungkin akan tetap mendengarkan gitu kan. Kemudian bedanya dengan yang digital ataupun juga yang mendengar streaming, menariknya adalah Palembang itu terutama Play ya, banyak pendengarnya pendatang. Banyak pendengarnya pendatang karena mungkin dulunya penugasan dia penugasan di Kota Palembang. Tadinya di Jawa, mereka mendengarkan beberapa radio teman-teman yang di Jakarta
Jakarta ataupun juga Bandung ataupun juga Surabaya. Kemudian pas dia ke Palembang, dia belum sempat menemukan radio yang yang sesuai selera, nafasnya sama gitu loh, nafasnya sama atau apa, sampai akhirnya mereka menemukan Play dan merasa cocok. Begitu dia ditugaskan di tempat lain di daerah Sumatera ataupun dia balik lagi, mereka mendengarkan lewat streaming itu. Gitu. Dan kita lumayan cukup banyak digital asetnya, cuman memang untuk yang digital kita arahin semua ke streaming ya. Iya. Okay. Nah, ini jadi pertanyaan lanjutan nih tentang dunia digital nih. Dulu kan kita berbicara radio terestrial atau konvensional itu berbicara ya material jualannya spot, talk show, insertion gitu ya. Dengan adanya dunia digital kan akhirnya jadi berkembang nih. Ada jualan sosial media, ada jualan podcast mungkin ya. Nah, di Play juga melakukan hal yang sama? Kalau secara digital sendiri, kita punya YouTube channel. YouTube channelnya itu juga sudah terus berjalan. Jadi kita saat ini juga masih banyak konten-konten yang kita kerjakan. Kemudian kalau secara sosial media sebenarnya kalau seperti kayak satu platform Instagram pun turunannya juga banyak yang dikerjakan. Mulai dari Instagram Live. Kemudian kita juga kemarin sempat dapat kepercayaan untuk bikin video campaign dari transportasi online gitu. Jadi kita yang meng-create kontennya, ada berapa video dan kemudian dipublish ke beberapa KOL. Itu jadi yang pengembangan si digital assetnya gitu. Kalau untuk streaming sendiri, kita juga bisa memang maksimalkan dari website. Kemudian kita juga kolaborasi sama untuk streaming yang lain, jadi kita bisa mengkolek data platform yang lain juga bisa lebih banyak. Mas Riza, gitu sih. Podcast juga kita ada. Podcast ada. Podcast ada. Bisa undang saya untuk podcast? Bisa diatur. Bisa. Kalau nggak sempet ke Palembang, kita bisa virtual. Sekarang kan udah lebih mudah. By the way kan Anda 2 orang penyiar yang sudah berpengalaman jam terbangnya. Kalau saya kan baru aja nih. Baru ngerjain. Pengen dong baru dihitung ya. Yang lain yang selama belum. Yang pengalaman. Oh iya, berarti just info aja. Baru mau pulang gua tahan untuk podcast. Iya, bener nggak? Bener ya? Iya bener. Nggak marah kan? Nggak marah. Kenapa gua tahan untuk podcast? Karena kalau besok gua undang lagi, honornya gede. Kasar gue bawa. Nah, pengen dong kesan pesan lo duduk di studio New Bright sebagai orang radio, diinterview sama orang yang bukan penyiar, menginterview seorang penyiar gitu. Berani banget gitu kan. Dari Om Jeffrey dulu deh. Kalau sekarang tuh ngelihat studionya udah, kalau dulu kan lebih ribet ya Om. Maksudnya untuk di radio tuh banyak banget ornamen, alat yang kita siapin untuk memancarkan radio gitu. Cuma kalau sekarang lebih simple, kemudian device-nya nggak banyak kita pakai. Serunya sih jadi kayak orang bisa membuat konten. Kayak sebenarnya ini kompetitornya kita sih Mas. Kita harus ngomongin gimana ya caranya. Enggak, bukan kompetitor. Iya. Pesaing tidak langsung gitu. Tanpa disadari kan sama kurang lebih ya. Tapi kok berani-beraninya gitu ya. Gitu. Iya, sih. Jadi ya serunya sekarang tidak butuh tempat yang besar, tidak butuh alat yang banyak, tapi sudah bisa menyediakan konten yang kurang lebih sama. Dan tujuannya dari radio kan sebenarnya untuk kayak audio itu kan lebih ke memberikan satu edukasi ke orang, kemudian lebih ke sharing apapun gitu. Itu sih seru sih Mas. Seru ya. Gua udah oke dong. Iya. Kan? Boleh ya? Cuman mau nanya nanti slotnya berapa? Siapa tahu bisa dibanding gitu kan. Gitu. Oh bisa. Iya. Kalau aku sih seru ya. Seru ya. Ya seperti yang Jeffrey bilang, nih kalau punya setiap agensi ataupun juga ini
kayak Kayak Brian. Iya. pusing pala kita kan. Semuanya punya media jadinya. Terus gimana dong? Kita bukan pesaing kok. Iya. Kita bukan pesaing. Betul. Kita partner. Iya. Sharing-sharingnya aja ya, tinggal berapa persen. Aduh. Iya. Gua atau mereka yang keringetan gua nggak tahu. Iya. Lanjut. Cuman menurut kalau buat kita sih terima kasih nih Om udah diundang ke media ini ya, karena kita Radio juga Bright. bisa Radio Media. Bright. Lo nggak mau nyebutin media Radio Bright karena kompetitor? Oh bukan. Biasanya penyiar begitu. Karena dia punya radio lain. Iya. Dia punya radio, dia tidak berani menyebut. Iya. Enggak, karena kalau menurut saya Lu jujur aja sama gua. Radio Bright nanti pasti akan berkembang jadi multimedia kan Oh, Om. amin. Ya kan, ya kita doakan. Makanya lebih baik saya nyebutnya multimedia kan. Gitu. Siap. Kita mah seneng diundang sini karena kita mempromosikan radio kita juga. Iya. Gitu kan. Radio apa itu? Radio Play. Gitu. Radio Yang ada Play, di Palembang, jangan lupa 97,5 ya. Brothers, itulah bintang-bintang saya bersama dua orang penyiar yang dulunya di iRadio dan OS. Oke, Radio OS itu base-nya di Bandung dulu ya. Dan dia juga ada di Palembang. Kalau Om Bisma di iRadio dan Brava Radio. Oke, brothers, itulah bincang-bincang warung kopi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memperkenalkan Radio Play secara keseluruhan. Kalau ada rekan-rekan yang ingin berkolaborasi atau memanfaatkan jasanya Radio Play di Palembang, bisa kontak Om Bisma, bisa kontak Om Jeffrey. Tapi karena saya tidak mention nomor teleponnya, maka hubungi saya aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.